Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kalian berada saat ini, Tante berharap dan berdoa kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, sore ini kita akan mulai kebaktian kita. Kita mau mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan buat segala kemurahan dan kasih-Nya yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Tante undang kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Ku Bersyukur Buat Kasih-Mu. Sungguh-sungguh kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dari awal ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Puji Tuhan, anak-anak kita masuk dalam doa. Anak-anak ikuti tanda berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami untuk bisa belajar membalas kasih Tuhan dengan seluruh hidup kami, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sore ini Tuhan, kami akan beribadah. Tuhan tolong Roh Kudus mengurapi supaya kami sungguh-sungguh dalam memuji Engkau, dalam mendengarkan firman-Mu. Jika ada roh jahat yang mengganggu kami, bersatu hati kami memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh jahat pergi. Darah Yesus
yang menolong kami. Roh Kudus mengurapi kami dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk anak-anak. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, kasih Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita ya. Kasihnya lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah sambil bangkit berdiri. Kita pakai gerakan ya dengan semangat. Kasih Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan yang diberikan bagi kita sungguh kasih yang luar biasa, kasih yang besar yang lebih indah dari apapun juga. Anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan kita patut berbangga dan bersuka cita serta berbahagia karena menjadi anak-anaknya. Kita nyanyi lagu yang Tante yakin kita semua sudah tahu dari anak yang kecil sampai kelas besar. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Sekali lagi sambil bangkit berdiri sambil gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi happy ya ya ya. Ya ya ya, Happy ye ye ye. saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi dengan semangat. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Puji Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku Semakin mendalam. Puji Tuhan. Silakan duduk. Anak-anak, sekarang tiba saatnya Tante akan sampaikan beberapa pengumuman sebelum kita mendengar firman Tuhan. Yang pertama, bahwa ibadah kita tetap dilakukan secara online ya anak-anak, di rumah masing-masing. Anak-anak siapkan segala sesuatunya. Setiap hari Minggu jam 4 sore kita akan beribadah. Tetapi sebisa mungkin sebelumnya anak-anak sudah siap ya. Sudah mandi, sudah pakai baju rapi, kemudian sudah persiapkan semua, HP, laptop, mungkin komputer, catatan dan lain sebagainya. Anak-anak sekalipun kita beribadah secara online, tetapi kita tidak perlu berkecil hati ya, karena kita tahu
dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, yang penting kalau kita sungguh-sungguh, maka hadirat Tuhan ada. Berkat Tuhan yang dicurahkan juga sama, urapan yang dicurahkan juga sama ya. Itu sebabnya anak-anak, sekalipun ibadah di rumah, kita tetap bersungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan, tidak main-main ya, tidak sambil lari-lari ke sana kemari, tidak sambil makan, apalagi sambil tidur ya, jangan ya. Karena sekalipun kita ibadah di rumah, Tuhan tetap ada ya. Puji Tuhan. Kemudian juga kita tetap menjaga kesehatan ya, sebisa mungkin kalau kita tidak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar rumah supaya kita tetap terjaga. Kemudian gunakan masker, rajin cuci tangan juga ya, supaya kita juga berdoa pada Tuhan supaya nanti semuanya boleh cepat berlalu dan kita boleh kembali beribadah di gereja. Puji Tuhan anak-anak, kita akan siapkan hati kita untuk kita terima taburan firman Tuhan. Tante mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu, Ku Taat Perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab, ku yakin Tuhan jawab setia doa perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Bagiku dari awal ku taat perintah-Mu Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan ya. Ku taat perintah-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Melakukan. Ku yakin Tuhan jawab. Ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintah-Mu Tuhan. Kita mengangkat tangan. Taat perintah-Mu Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Amin. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku Tuhan, bagiku.
Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami yang ada, bahwa kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu, untuk taat pada firman-Mu, untuk memegang setiap perintah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami tahu tidak mudah Tuhan, tetapi kami mau belajar Tuhan. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, menolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Hati kami boleh menjadi tanah yang baik Tuhan, sehingga bisa menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, jikalau ada Tuhan kuasa kegelapan lewat roh ngantuk, roh main-main, roh keras hati, tidak taat, tidak dengar-dengaran Tuhan, kami bersatu hati mengusirkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pergi, darah Yesus yang berkuasa menolong kami, Roh Kudus menurapi setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak silakan duduk. Sore ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Sama-sama kita belajar dan mendengar firman Tuhan tentang salah satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Bacaannya kita bisa baca ya. Perumpamaan tentang seorang penabur ini ada di Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas. Tetapi sore ini kita akan baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 23. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Tetapi Tante akan bacakan ayat 1 sampai 8 saja, dan nanti anak-anak selesaikan ya. PR sebagai PR, bacaannya baca sampai selesai, sampai ayat yang ke-23. Lebih-lebih untuk kakak-kakak yang sudah pandai baca, yang sudah bisa baca nulis ya. Baca firman Tuhan sampai selesai, sampai ayat yang ke-23. Tante akan bacakan Matius 13 ayat 1 sampai 8. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Anak-anak, nanti selanjutnya kalian bisa baca sampai ayat yang ke-23 ya. Sore ini kita sudah membaca perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Dikisahkan bahwa pada suatu hari orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, dan Tuhan Yesus mengajar di sebuah pantai. Ya. Nah, itu ada gambarnya. Tuhan Yesus mengajar di sebuah pantai tepi danau, dan orang banyak mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dalam kesempatan itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan seorang penabur. Dikisahkan bahwa ada seorang penabur yang keluar menaburkan benih. Dan benih yang ditabur jatuh ke 4 macam tanah yang berbeda. Ya. Yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan. Kemudian benih ini segera habis dimakan burung. Dan yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Tanahnya tipis ya, benih ini sempat tumbuh, tetapi ketika matahari mulai terbit, matahari mulai bersinar, benih ini pun menjadi layu dan mati. Yang ketiga, sebagian benih jatuh di tengah semak duri. Karena duri-duri dan semaknya itu semakin membesar, maka benih ini menjadi terhimpit dan mati. Dan yang keempat, sebagian benih jatuh di tanah yang baik, yaitu tanah yang subur.
Sehingga benih ini bisa bertumbuh menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan menghasilkan buah yang berkali-kali lipat. Puji Tuhan anak-anak. Kemudian apakah artinya ini ya? Nanti kalau kita baca sampai ayat yang ke-23, di situ Tuhan menjelaskan artinya ya. Makanya anak-anak yang sudah besar-besar, yang sudah baca, bisa baca ya, supaya kita juga belajar untuk mencintai firman Tuhan, seperti judul firman Tuhan pada saat sore hari ini. Apa arti dari perumpamaan tadi anak-anak? Yang pertama adalah benih yang ditabur oleh sang penabur itu adalah firman Tuhan. Nah ya, benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Sedangkan tanah ya yang menerima taburan benih itu adalah hati kita, respon kita, sikap kita terhadap firman Tuhan. Kita akan pelajari satu persatu ya dari perumpamaan tadi, dari berbagai macam tanah tadi ya. Yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Apa artinya ya? Tanah yang benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini adalah sikap yang tidak tahu menghargai firman Tuhan. Sikap yang menyia-nyiakan firman Tuhan. Contohnya saat ibadah kita main HP ya, tidak perhatikan taburan firman Tuhan. Hati-hati ya anak-anak ya, lebih-lebih kalau saat ini kita sedang ibadah online di rumah, mungkin kita ibadah sendiri, tidak ada yang mendampingi. Nah, hanya Tuhan yang melihat ya, apakah kita sungguh-sungguh atau tidak ya. Orang yang menerima taburan firman Tuhan dengan sikap yang seenaknya, yang tidak menghargai, itu seperti benih yang ditabur dan jatuh di pinggir jalan. Kemudian ada lagi contohnya mungkin mengantuk saat firman Tuhan, ya, mengantuk, tidak perhatikan firman Tuhan. Kemudian melamun, melamun. Mungkin sikapnya ada di depan laptop saat ini, ya, ada di depan HP, seolah-olah seperti mendengarkan, tetapi sebenarnya pikirannya melayang ke sana kemari ya. Habis ini aku makan apa ya? Habis ini enaknya main apa ya? Habis ini mau jalan-jalan kemana ya? Pikirannya melayang ke sana kemari, tidak fokus pada firman Tuhan ya. Nah, itu seperti benih yang ditabur dan jatuh di pinggir jalan anak-anak ya. Kemudian benih itu segera dimakan oleh burung. Nah, siapa burung-burung itu? Burung-burung itu adalah iblis ya. Burung-burung itu adalah gambaran dari setan yang memang sejak awal tidak suka anak-anak Tuhan mendengar firman Tuhan ya, karena dia tahu kuasa firman Tuhan itu begitu luar biasa, bisa mengubah hidup seseorang ya, dari yang tadinya nakal menjadi tidak nakal. Nah, setan tidak suka hal itu ya. Dia tidak mau orang mendengar firman Tuhan kemudian menjadi percaya, menjadi bertobat. Itu sebabnya dia akan mengambil kesempatan sebisa mungkin, dia akan mengganggu anak-anak ya. Nah, anak-anak jangan mau diganggu oleh setan ya, jangan mau diganggu oleh iblis ya, lewat tadi ngantuk, melamun, main HP ya. Itu sebagai bentuk dari gangguan yang dilakukan oleh setan supaya dia bisa mencuri firman Tuhan anak-anak ya. Supaya dia bisa mencuri firman Tuhan yang ditaburkan. Nah, untuk tanah di pinggir jalan ini anak-anak, benih yang ditabur tadi jangankan berbuah, tumbuh pun tidak ya. Karena segera begitu setelah ditabur langsung diambil oleh setan. Hati-hati ya anak-anak ya, berdoa kepada Tuhan supaya hati kita jangan seperti hati yang di pinggir jalan. Lalu yang kedua, yaitu tanah yang berbatu. Nah, tanah yang berbatu, gambarnya ya. Benih itu jatuh di tanah-tanah yang banyak batunya. Ada tanahnya, tetapi lebih banyak batunya. Itu gambaran dari apa anak-anak? Gambaran dari orang yang mungkin ketika pertama kali mendengar firman, dia senang, ya, dia sukacita menyambut, tetapi tidak berakar. Akibatnya ketika datang kesukaran, ketika datang kesulitan, ya, dia harus memikul salib, dia tidak mau, gampang kecewa, gampang putus asa, gampang tersandung, gampang ngambek ya, tidak mau lagi ke gereja. Nah, anak-anak hati-hati ya, benih yang tumbuh di tanah yang berbatu seperti itu, contohnya tadi malas membaca firman ya, nggak mau baca firman ya, bosen, ngantuk. Padahal kalau main HP bisa bertahan ya, berjam-jam mungkin satu hari, sampai orang tua memanggil untuk makan pun seringkali diabaikan karena asik main HP ya. Tetapi untuk membaca firman tidak mau. Kemudian kesukaran apa lagi? Kesukaran misalnya
Misalnya besok ada ulangan, aduh banyak tugas, lalu PR-PR yang harus diselesaikan. Sedangkan ada jadwal ibadah juga. Nah, seringkali kita mulai menimbang-nimbang nih ya. Kalau aku kerjakan PR, nanti aku tidak bisa ibadah. Tapi kalau aku ibadah, semua tugasku terbengkalai. Belum lagi aku harus belajar untuk ulangan. Kalau aku tidak belajar, besok dapat jelek. Nah, anak-anak akhirnya mengabaikan ibadah, mengorbankan ibadah. Padahal seharusnya hal itu bisa diatur ya. Mungkin siang hari kita belajar, kita korbankan tidur siang kita untuk mengerjakan PR, mengerjakan tugas ya, belajar supaya malam harinya kita bisa beribadah. Ya, kemudian apalagi kesukaran yang dihadapi yang mungkin menjadi penghalang. Mungkin saat kita mau ke gereja, tiba-tiba mendung gelap, aduh ini kayaknya mau hujan ini ya. Nanti kalau aku ke gereja aku kehujanan. Kalau aku kehujanan aku sakit. Sudahlah, kali ini enggak usah ke gereja. Nah, hati-hati ya anak-anak ya. Ini seperti benih yang ditabur dan jatuh di tanah yang berbatu. Dia tidak berakar, dia gampang sekali meninggalkan Tuhan, gampang sekali putus asa, gampang sekali tidak mau berkorban untuk Tuhan, ya. Kemudian batu-batu itu juga bisa berarti keras hati. Wah, ya. Kalau hati kita keras, tidak mau terima firman Tuhan, maka firman Tuhan yang ditabur, benih yang ditabur tidak akan bisa bertumbuh anak-anak ya. Kemudian mungkin juga kebencian, amarah, dendam ya, suka marah-marah, dendam ya, bertengkar, semua itu seperti batu-batu yang menghalangi, batu-batu yang ada dalam hati yang menghalangi benih untuk bisa bertumbuh anak-anak ya. Nah, kalau hati kita penuh dengan batu-batu penghalang, maka firman Tuhan juga tidak akan bisa bertumbuh. Lalu yang ketiga anak-anak, yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak duri. Dan terlepas ya, benih yang jatuh di tengah semak duri. Apa artinya? Firman Tuhan menceritakan bahwa semak duri di sini berarti kekhawatiran. Khawatir akan masa depan ya. Khawatir ya, tidak percaya pada janji Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu membuat hati kita menjadi bimbang. Ya, ragu pada janji Tuhan, ragu pada firman Tuhan. Akhirnya seperti benih yang ditekan, yang dihimpit oleh semak duri. Ya, iman yang mulai belajar tumbuh mungkin karena khawatir, bimbang, takut. Akhirnya seperti ditekan ya. Hal-hal ini bisa membuat iman kita menjadi mati, kering dan mati. Lalu juga berarti ketakutan ya. Semak duri bisa berarti ketakutan, takut pada sesuatu yang berlebihan sampai kita melakukan dosa. Takut pada seseorang sampai kita melawan Tuhan, ya. Tidak takut pada Tuhan, ya, lebih takut pada seseorang. Contohnya di sekolah kita takut pada teman yang mengancam kita. Kamu kalau enggak kasih contekan ya nanti ya, kita satu kelas tidak akan mau berteman dengan kamu. Nah, ya, mulai takut. Aduh, aku kalau dikucilkan bagaimana ya nanti? Aku tidak punya teman. Ya, kalau aku dimusuhi teman-teman sekelas bagaimana ya? Akhirnya kita bersedia untuk kompromi, berbuat dosa. Padahal kita tahu bahwa mencontek itu dosa. Tetapi karena kita takut, ya, lebih takut kepada teman, lebih takut kepada seseorang sampai kita berbuat dosa, sampai kita tidak lagi takut pada Tuhan ya. Kemudian semak duri juga berarti kekayaan. Saat diberkati malah lupa sama Tuhan ya. Kalau dulu mungkin belum diberkati ya, rajin ke gereja. Tetapi ketika sudah diberkati kemudian malah lupa. Ya. Memilih pergi bersama dengan teman-teman saat jam-jam ibadah mungkin ya, mengutamakan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang duniawi. Firman Tuhan katakan ya, tipu daya duniawi ini lebih diutamakan daripada hal-hal yang rohani. Mungkin ketika kita mulai malas, bosan ya, kemudian kita akan mencari-cari alasan. Nanti sore ada ibadah, enaknya aku alasan apa ya supaya aku bisa ndak ibadah. Hati-hati anak-anak ya, Bapak Gembala sering katakan ya, sering sampaikan dalam firman Tuhan, hati-hati. Kalau kita mencari-cari satu saja alasan untuk tidak beribadah,
maka setan akan mendukung kita, menyodorkan kepada kita sekeranjang penuh alasan untuk kita tidak bisa beribadah. Hati-hati anak-anak ya, itu adalah salah satu bentuk dukungan dari setan supaya kita meninggalkan ibadah. Nah, akhirnya kerohanian seperti ini mengutamakan hal-hal yang jasmani daripada yang rohani, seperti terhimpit oleh semak duri, menjadi kering lama-lama dan kemudian mati. Nah, yang keempat anak-anak, benih jatuh di tanah yang baik, yang subur. Namanya saja tanah yang baik ya, tanah yang subur. Nah, dia bertambah besar dan akhirnya menghasilkan buah. Puji Tuhan ya. Apa artinya? Artinya tanah yang baik ini adalah tanah hati kita yang lemah lembut. Lemah lembut apa? Lemah lembut bersedia mendengar firman ya. Sekeras apapun firman yang disampaikan, mungkin berupa teguran ya, nasihat, firman yang mungkin buat telinga kita tidak enak sebetulnya untuk didengar ya, karena terlalu keras. Tetapi kalau hati kita lemah lembut, kita bersedia untuk dikoreksi. Dan kalau kita menyadari kesalahan kita minta ampun kepada Tuhan dan kepada sesama. Contohnya, mungkin kita sudah melawan orang tua ya, kita berani marah-marah sama orang tua. Kemudian saat firman Tuhan, kita mendengar hormati orang tuamu ya. Kalau kita tidak hormat pada orang tua, dosa ya. Nah, kemudian kita merasa dikoreksi, oh iya, aku sudah salah sama orang tua. Aku sudah marah-marah sama papa mama, sama ayah bunda. Nah, kemudian kita bersedia untuk dikoreksi, bersedia untuk dibenahi, ya, minta ampun kepada orang tua, minta ampun juga kepada Tuhan, ya. Kemudian juga mungkin dulunya suka mencontek. Nah, setelah dengar firman, kemudian kita tidak lagi mencontek. Itu merupakan buah yang dihasilkan ya. Dulu suka berbohong, suka berdusta ya. Kemudian sekarang menjadi anak yang jujur. Itu juga merupakan buah-buah yang dihasilkan anak-anak. Nah, tanah hati yang baik ya adalah tanah hati yang suka membaca firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Dengan demikian benih yang ditabur ya, baik yang kita dengar maupun yang kita baca bisa bertumbuh anak-anak ya. Kalau kita mau hidup kita seperti tanah yang baik, maka setiap taburan firman Tuhan harus kita dengar, kita mengerti, kemudian percaya dan yakin serta kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Itulah buah-buah dari benih yang ditabur tadi ya. Anak-anak ya, kita belajar untuk minta kepada Tuhan supaya hati kita ini seperti tanah hati yang baik, tanah hati yang subur. Jangan seperti tanah hati yang 1, 2, 3 tadi ya anak-anak ya. Tetapi tanah hati yang subur yang menghasilkan buah-buah dalam hidup ya anak-anak ya. Puji Tuhan. Karena apa? Kita harus belajar mencintai firman Tuhan karena kita tahu bahwa kuasa firman Tuhan itu sangat luar biasa anak-anak ya. Kita akan membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Surat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Tante akan bacakan untuk kalian semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa itu? Yaitu firman Tuhan ya. Memang bermanfaat untuk satu, mengajar. Mengajar apa tante? Mengajar bagaimana kita harus hidup, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan, mana yang gak boleh kita lakukan, mana yang dosa, mana yang menyedihkan hati Tuhan. Semua diajar dalam firman Tuhan ya, sehingga hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Contohnya menghormati orang tua, bagaimana kita harus mengasihi sesama, bagaimana kita harus hidup jujur, itu semua ada di dalam Alkitab ya. Itu semua diajarkan di dalam Alkitab. Itu sebabnya kita harus mencintai Alkitab ya. Kemudian yang kedua, firman Tuhan juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan tadi ya, menyatakan kesalahan. Nah, kalau kita sudah dengar firman Tuhan, oh ini nggak boleh, oh itu nggak boleh. Kemudian misalnya mencontek nggak boleh. Kemudian saat kita melakukannya kita segera sadar, oh iya firman Tuhan bilang itu nggak boleh. Itu menyatakan kesalahan kita. Kita seperti ditegur ya, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dengan demikian kalau kita minta ampun kepada Tuhan, maka yang ketiga memperbaiki kelakuan.
Ya, firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Hidup kita dibetulkan. Dulunya salah, sekarang dibetulkan. Dulunya suka berbohong, sekarang menjadi jujur. Ya, dulunya suka mencontek, sekarang enggak lagi. Ya, itu diperbaharui, ya, diperbaiki. Kemudian dengan demikian anak-anak firman Tuhan juga akan mendidik kita, mendidik orang untuk berjalan dalam kebenaran. Luar biasa sekali ya manfaat dari firman Tuhan ini. Itu sebabnya anak-anak, iblis tahu manfaat dari firman Tuhan ini. Iblis tahu begitu luar biasanya firman Tuhan. Itu sebabnya dia berusaha mencuri firman Tuhan yang ditaburkan seperti tadi burung-burung ya. Dia akan berusaha supaya anak-anak Tuhan tidak mendengar firman Tuhan. Supaya hidupnya tidak diubahkan. Supaya hidupnya tetap pada hidup yang lama. Supaya hidupnya tidak diperbaharui. Kesalahannya tidak dibetulkan. Nah, iblis akan berusaha mencuri firman. Tetapi anak-anak kalau kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Jadi anak-anak kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus mencintai firman Tuhan ya. Bagaimana caranya? Rajin membaca firman Tuhan. Nah, rajin baca firman Tuhan. Satu hari satu ayat tante boleh, puji Tuhan. Satu hari satu pasal, 2 pasal, 3 pasal terserah, puji Tuhan ya. Yang penting kita sungguh-sungguh rindu untuk membaca firman Tuhan, untuk taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mengapa kita harus mencintai firman Tuhan? Karena tadi kita lihat ya manfaat dari firman Tuhan itu begitu luar biasa. Dan firman Tuhan itu merupakan pribadi Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mencintai firman Tuhan, maka kita juga mencintai Tuhan. Nah, ya anak-anak ya kita mau belajar untuk selalu cinta firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, baik yang disampaikan melalui ibadah-ibadah, kita dengar sungguh-sungguh, ya minta urapan Roh Kudus, supaya firman bekerja dalam hati kita dan bertumbuh serta berbuah-buah, maupun melalui firman yang kita baca sehari-hari ya. Kita harus belajar untuk mencintai firman Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir anak-anak, kita akan baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Tante percaya ayat ini sudah sangat familiar kalian dengar. Ada lagunya juga ya. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Judul perikop ini adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, firman Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa janji Tuhan ya. Bagi setiap kita yang mencintai firman Tuhan, bagi setiap kita yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Oke, kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Anak-anak bisa bayangkan ya, kalau seseorang berjalan dalam kegelapan, dia pasti terantuk ya, tersandung. Dia bisa juga menabrak tembok ya, atau bahkan mungkin terperosok dalam lubang. Tetapi kalau ada sedikit saja cahaya, ada sedikit saja terang yang menerangi jalannya, dia akan bisa melihat mana jalan yang benar, mana jalan yang bisa dilalui, mana jalan yang tidak ada lubang ya. Nah, firman Tuhan akan menuntun hidup kita seperti terang ya. Dia seperti terang, seperti pelita dalam hidup kita. Firman Tuhan akan menunjukkan kepada kita ya, supaya kita tidak tersesat anak-anak. Puji Tuhan, kita sangat perlu tuntunan firman Tuhan dalam hidup kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, firman Tuhan sampai di sini ya. Tante berharap berdoa supaya Roh Kudus terus bekerja dalam hati kalian, mengurapi taburan firman Tuhan supaya seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, yang subur, yang bertumbuh dan menghasilkan buah ya. Tante rindu kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku satu kali, nanti Tante akan berdoa. Tante undang kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Puji Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan, yang mengajar kepada kami untuk kami boleh mencintai firman-Mu. Karena sesungguhnya firman-Mu Tuhan seperti pelita dalam hidup kami, seperti terang Tuhan yang menerangi jalan kami. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat, tanpa firman-Mu Tuhan kami akan mati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami rindu biarlah taburan firman-Mu boleh jatuh di tanah hati kami yang terbaik, tanah hati yang lemah lembut, yang mau dengar-dengaran Tuhan, yang bersedia untuk dikoreksi, supaya kami boleh berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, mari Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya firman-Mu ini Tuhan boleh terus bekerja dalam hati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, dalam keseharian mereka, dalam sekolah mereka, jadikan mereka berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu pada saat sore hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.